Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar dinamika partikel dulu ya. Dinamika partikel itu kita mulai dari belajar hukum Newton. Nah, hukum Newton itu ada 3 ya. Ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Yang pertama kita belajar hukum 1 Newton atau biasa dikenal dengan hukum kelembaman. Bunyi hukum 1 Newton itu benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan yang konstan atau kecepatan yang sama jika resultan gaya yang bekerja sama dengan 0. Salah satu contoh hukum kelembaman itu kalau misalkan kita naik sepeda motor. Ketika kita bonceng nih ya, kalau misal bonceng kemudian sama yang nyetir ini tiba-tiba digas, nah maka kita akan terdorong ke belakang. Nah, kenapa kita terdorong ke belakang? Karena kita mempertahankan kedudukan kita yang harusnya di tempat itu. Tapi karena digas kan kita dipaksa untuk maju. Nah, kita mempertahankan kedudukan yang harusnya di belakang tadi. Nah, itu yang disebut hukum kelembaman. Hukum kelembaman atau mempertahankan kedudukan. Contoh yang lainnya lagi adalah kalau misalkan direm. Naik mobil atau naik sepeda motor, ketika direm maka akan terdorong ke depan karena pada detik itu harusnya kita sudah ada di posisi depan, tapi karena direm dipaksa berhenti di posisi itu, jadi kita memaksakan sesuai yang tadi, jadi harusnya ada di depan, makanya kita terdorong ke depan seperti itu ya. Jadi sigma F-nya itu sama dengan 0. Kemudian kalau misalkan hukum 2 Newton, kalau hukum 2 Newton itu sigma F sama dengan M kali A, di mana A ini adalah percepatan, M ini adalah massa, dan sigma F ini adalah gayanya. Saya tulis sigma di sini karena gayanya bisa lebih dari 1. Jadi kalau misalkan lebih dari 1 maka kita harus hitung resultannya dulu ya. Kalau searah kita jumlahkan, kalau berlawanan arah kita kurangi, seperti itu. Nah, untuk percepatan yang dihasilkan dia akan sebanding atau berbanding lurus dengan gaya yang diberikan. Semakin besar gaya yang diberikan, maka percepatan yang dihasilkan akan semakin besar. Contohnya misalkan kalau dorong mobil mogok, yang dorong 1 orang sama yang dorong 5 orang, maka akan lebih cepat pergerakannya kalau yang dorong 5 orang. Dengan aturan setiap orang memiliki gaya dorong yang sama. Kemudian kalau misalkan dengan massa, kalau dengan massa itu berarti dia berbanding terbalik percepatannya. Ketika massanya semakin besar, maka percepatannya akan semakin kecil. Kemudian yang ketiga adalah hukum 3 Newton, disebut juga dengan hukum aksi reaksi. Bunyinya jika benda A mengerjakan gaya yang terhadap benda B, maka benda B akan memberikan gaya yang sama. Ada semutnya. Maka akan memberikan gaya yang besarnya sama terhadap benda A. Jadi besarnya itu sama, hanya arahnya saja yang berbeda. Kalau benda A ke kanan, maka benda B ke kiri. Kalau benda B yang ke kanan, maka benda A-nya yang ke kiri, dan sebaliknya, seperti itu.